ajaran Luhung Cirebon itu tadi seperti yang Abah sampaikan itu kan kembali ke Jati diri Cirebon ya. Nah selama ini masyarakat Cirebon sendiri masih kepetengan. Iya betul. Kalau menurut ajaran yang Mbah Kuwu Cirebon, si jagat buana iku yen diringkes jadi dalil sifat 20. Dalil sifat 20 lah digalarakan ngebaki jagat. Dalil sifat 20 tuh anak syaraka yang 10, Allah jadi dan bagus juga 20. Nah, tapi yang tersiratnya tuh bagiannya tuh siji 5 pitu 1577. Siji ini memang harus ini nggak bisa diterjemahkan Mbak ini ya. Siji Allah, yang satu tak Allah, wajib anane, mokal orang anane, mokal itu tidak mungkin, pasti adanya Allah. Nah, yang 5 itu sifatnya, Allah itu dingin itu awal. Bangga sesuatu yang lebih awal, ada lebih dingin saking Gusti Allah. Ya nggak ada kan? Dingin langgang ora kayak apa-apa, tidak seperti apa-apa Gusti Allah itu. Tidak seperti malaikat, tidak seperti jin, tidak seperti setan, tidak seperti manusia, tidak seperti hewan, tidak seperti batu kayu. Tidak seperti apa-apa. Keempatnya sejen sifatnya karo barang anyar. Barang anyar ya ciptaannya, makhluk ya umatnya. Yang lawas ya kang dingin, sang pencipta yang khalik. Nah terakhir Allah itu orang manggon. Ya punten saya bukan melarang sudah berziarah ke tanah suci Mekah atau ke Arab sana. Bukan melarang itu, bukan menyalahkan. Ya, saya sudah pernah saya katakan kan, jangan Allah yang maha gaib. Manusia atau makhluk itu bisa hidup karena napas. Memang ada berapa napas satu ada di mana kan? Kan udah pernah di ini. Hakikatnya kan begitu. Nah, terus kita sebagai manusia, dalil manusia hidup itu menurut ajarannya Mbah Kuwu, manusia urip kudu weruh. Harus tahu. Manusia itu harus tahu. Lan wani nempuh dan berani melakukannya. Nempuh wiluyane sang urip, wilu-wilu jalan kemuliaan. Jalan kemuliaan hidupnya. Nah, kenapa sekarang tuh bukan mencari kemuliaan, mencarinya ke materi dan materi. Ya bukan nggak boleh senang, nggak boleh kaya, tapi kemuliaan hidupnya bagaimana gitu. Saya sih bukan ujubnya, bukan takabur. Silakan aja kalau nggak senang ya dengan penjelasan saya. Saya siap adu argumen dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi seharusnya gitu tuh harus bangga sebagai orang Cirebon. Nah ya bukan hanya bangga, ya harus tahu. Makanya kan ada pepatah, ajeng aku turunan yen orang keturunan. Isun anak pudene Mbah Kuwu. Ya betul. Tapi keturunan lah yang lupa nemunya. Di ajaran enggak, ajarannya Mbah Kuwu yang sesungguhnya gitu loh. Nah dari sekian ajaran Mbah Kuwu, menurut Abah itu yang mungkin banyak belum tahu nih apa sih? Jadi gini ya, kesadarannya tuh hanya kesadaran tubuh, kesadaran jiwanya di mana gitu. Kalau kesadaran tubuh ya terkait dengan kesadaran materi. Makanya gede ikonnya itu udang. Hanya materi dan materi aja yang dicari. Kedudukan, kekayaan, kenikmatan, kemewahan. Udang kan Cirebon katanya kota udang, Pak. Kan tidak salah sebenarnya simbol udang itu disematkan. Ya salah besar. Aslinya kan bulus. Bulus. Ya perlu ketahui, satu-satunya makhluk yang paling mandiri itu hanya bulus. Bulus begitu nelor langsung dikubur, ditinggal tuh sama indungnya. Netas sendiri, cari makan sendiri, jaga kelapan sendiri. Apa alam yang menuntun. Nah kita manusia kan masih di ini sama ibu bapak. Itulah kelebihannya bulus. Dan makhluk awal dan makhluk yang paling usia panjang ya bulus. Dan makhluk yang paling mandiri. Dia nggak menjaga siapa-siapa, menjaga dirinya sendiri. Ya begitu menelur kan ditinggal loh, diurupin pasir, terus ditinggal aja tuh, nggak pernah diram, nggak pernah dibimbing sama induknya. Nah kalau Cirebon kan tadi Abah bilang katanya bulus. Bulus itu Cirebon di mana nih yang ada bulusnya?
Ya sekarang sih dititipkan ke di mihrab Masjid Agung Demak. Oh. Tapi berarti memang dulunya Cirebon itu banyak bulus? Ya bukan begitunya, itu kan analogi. Ya sekarang juga masih kan di Benawa apa? Belawa. Ya. Kenapa Abah mengatakan bahwa Cirebon itu dulu simbolnya bulus gitu? Orang dikasih tahu sama mbahnya sendiri. Oh. Bukan udang, kerjaannya Belanda itu, kerjaannya penjajah, kerjaannya kolonial. Supaya orang Cirebon itu jangan mencari, diputuskan kan sejarahnya sampai jangan. Terus terang aja saya sekarang juga jadi kendala apa? Karena melanggar mitos. Nggak boleh menceritakan, nggak boleh tahu nama yang sebenarnya. Itu kan kerjanya Belanda. Bagaimana kita sebagai anak cucu, saya turunnya orang hebat apanya? Oke, berarti kan salah satu ajaran dari Mbahku Cirebon itu adalah lebih ke marifat ya. Ke marifat. Sempat ya teman-teman kita ngobrol juga dengan Abah sebelum rekaman ini. Abah sampaikan bahwa ada jagat besar, ada jagat alit. Ini nih. Bah, boleh diceritakan apa itu jagat besar dan jagat alit, Bah? Jagat besar itu alam semesta dan seisinya. Kalau jagat alit itu kita nih badannya dan seisinya. Makanya ada istilah Jawa, Sunda. Sebenarnya dalam diri kita juga Jawa juga udah ngajawaan tah, udah ngajugruk ya bahasa Sundanya ya. Adanya ya jasad. Nah, Sunda susunan dalam dada. Nah, Gunung Jati, Gunung Sembung. Gunung Jati, si jatinya awak ingsun. Nah, kalau nggak ada sembungnya, nggak hidup. Ya kan? Itu kan tuntunan semua juga. Dan misal ziarah Gunung Jati, ngerti enggak? Ya kalau sudah ngerti nggak usah kemana-mana, ya kan? Ya punten-punten. Kanjeng Nabi Muhammad konon menurut sejarah tetapnya gua hero. Iya gua sira. Iya kan? Gali yang di dalam, jangan cari yang di luar, dimasukkan ke dalam. Dari dalam dikeluarkan. Ya, itu serangannya ya. Jadi misalnya kalau kita udah menemukan cahaya itu deh ya. Itu di tempat sepi bukan karena ini kita juga udah menyempikan diri. Ya, udah bisa meredam akal pikiran dan perasaannya. Baru muncul ya nuraninya. Nah, sebetulnya cahaya itu tuh bukan dari luar, cahaya dari dalam diri kita sendiri. Keluar terus mantul. Anggapannya orang itu, wah, saya menemukan cahaya itu, katakanlah di gua, di puncak gunung, di tengah hutan. Bukan. Sebenarnya yang dari dalam diri, karena kita sudah merasa tidak berdaya, ya kan, merasa kecil, nggak ada artinya, udah pasrah, mau hidup mau mati. Dengan kepasrahan yang separah-pasrahnya, baru keluar dia. Kekuatan manusia itu muncul dari diri ya. Ketika kita pasrah. Pasrah. Oke. Ya tapi bukan sekedar pasrah itu udah nggak berusaha sama sekali. Iya kan, tanpa ini. Yang disebut sholat kan apa sih? Kan ikhtiar. Jadi bukan si sholatnya yang lebih penting, tapi amaliyahnya kan. Kalau sholat kan hanya untuk dirinya sendiri. Apa ada orang lain yang disenangkan? Nggak ada. Apa ada yang kelaparan? Yang kelaparan tetap kelaparan. Orang kita nggak kasih makan kok. Jadi sebenarnya banyak simbol-simbol di alam semesta ini. Ya, banyak ya. Benar, banyak. Yang sebenarnya perlu kita gali ya, Pak ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Abah bahwa kitab-kitab atau ajaran-ajaran itu lebih banyak menceritakan terkait dengan hal-hal yang bersifat umum ya, Pak. Iya. Sementara hal-hal yang bersifat khusus atau yang intrinsik yang ada di dalam kitab atau ajaran tersebut tidak dikupas ya. Tidak gua. Ya barangkali satu-satu situs yang ini cuman hanya di sini lah, di dada duanya. Jadi makna itu ya yang mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa banyak hal yang tersurat dan sekarang saatnya Abah membuka hal yang tersirat. Iya. Salah satunya adalah terkait dengan ajaran Mbahku Cirebon. Mbahku Cirebon. Bahwa banyak ajaran-ajaran beliau yang dulu ditutup-tutupi ya. Iya, iya. Karena tujuannya adalah politis. Mungkin di era Belanda ya. Era Belanda. Banyak sejarah-sejarah yang dimanipulasi dengan tujuan tertentu
Ya supaya memutuskan dengan leluhurnya, memutuskan dengan pengertian ajaran. Jadi kita tergantung sama orang asing. Sebenarnya yang paling memenuhi syarat itu hanya Indonesia. Kurang apa sih? Arab yang hanya memodalkan minyak aja itu bisa kaya raya. Nah, jadi Indonesia walaupun nggak sebanyak seperti di Arab, punya nikel, punya batu bara, punya segalanya lah, sumber daya alamnya itu lebih canggih. Kenapa rakyatnya kok melarat? Aduh, kalau nggak ngomong ya gatel, kalau diomongkan nanti pada marah. Ya kan nggak ada yang amanah. Pemimpin yang berhasil itu kalau bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan mensejahterakan dirinya dan keluarga dan konco-konconya. Nah, makanya lambangnya sini dominan apa? Ya Eyang Semar. Eyang Semar itu anak-anak kok. Kilurah kuda pawana. Kuda itu turangga tuh tunggangan tumpakan. Pawana ya kang numpaknya tuh. Artinya antara jasad dan hidupnya itu harus sesuai dengan yang si pawana ini supaya selamat dunia akhirat tuh ya. Jangan kehilangan kendali. Kendalinya banyak iman. Iman itu dasar untuk tauhid. Iman dan tauhid itu tidak pernah seperti Allah Muhammad tunggal. Begitupun iman dan tauhid. Iman itu udah mantap, ya udah nyawiji. Tauhid itu tidak berubah sesuai dengan apa yang kita imani. Nah ini imannya kemana, tauhidnya kemana? Kan nggak nyambung. Adanya agama supaya orang itu kembali sadar. Sadar akan dirinya, sadar akan alam sekeliling, dan sadar akan Sang Pencipta. Iman tauhid. Kan yang disebut iman tauhid menurut ajaran Mbah Kutu, jasmani, rohani, budi, pekerti, rasa. Nah kita ya dari rasa dulu dong. Kalau dari jasmani dulu ya egois. Saya aja masih kurang, saya aja masih perlu. Buat apa amal sama orang lain? Ya dari rasa, enak nggak enak, susah senang, kaya miskin, jangan mengeluh. Harus diterima dengan ikhlas, harus tetap bersyukur. Baru timbul pengertian, pemahaman atau keyakinan. Nah setelah timbul pengertian, dicatat di akal pikiran, budi akal pikiran, jangan sampai hilap. Setelah sudah sadar, sudah ini eling, nggak hilap, baru dimasukkan ke rohani. Itu baru muncul iman. Ini kita bicarakan iman, logikanya kemana? Dasarnya apa ya? Orang yang ahli ke masjid, ahli apa baca Al-Quran dan ini dianggap beriman, ya belum tentu. Iman itu udah mantap, udah menyatu. Dan ngaku Islam, sifat Rahman Rahimnya nggak dipakai, ya nol besar lah. Ya bahasa kitanya kan welas dan asih. Kita masih benci sama orang, masih ya hasud sama orang, masih syirik dengan orang, ngaku Islam, nol. Itu bukan Islam. Itu menurut kajian Islam tasawuf. Nah kami kalau menurut beliau tuh mirip-mirip tasawuf tapi bukan tasawuf murni. Karena orang tasawuf wiridnya wakal gitunya kan, enggak. Gitu loh. Jadi jangan bicara salah benar. Saya jauh kalau ini orang paling kritis. Nih dasar kaitan manusia. Saya tanyakan mana yang lebih baik? Oh nggak bisa ditentukan. Yang lebih baik sama nggak bisa ditentukan. Udah baiknya orang sana untuk orang sana. Baiknya kita ya untuk kita. Kalau ini mau percaya mau enggak yang Semar yang ngajarin gitu. Tentang tanah suci, menurut beliau tanah suci bagi saya yang setiap hari saya injak-injak. Nah saya menganggap maaf saya pribadi nih, saya belum pernah nginjak ke tanah Arab terus mengakui tanah Arab sebagai tanah suci saya. Ya bukan salah orang yang mau ke sana sih, silakan aja. Artinya kalau saya menganggap tanah suci Arab saja ini nggak pernah nginjak. Yang setiap hari saya injak-injak tuh di tanah Jawa, di Cirebon. Ya tanah suci saya ya ini loh. Itu menurut beliau. Nah beliau memang bisa diundang, nggak bisa, semaunya sendiri.
nggak bisa diminta, sagaling nggak dinolak. Kalau beliau berkenan datang sendiri. Nggak pakai uluk salam nggak apa, Bang. Kayak apa sih? Kayak jalangkung itu. Oh. Datang tak diundang, pulang tak diantar.